Drama 8 Apps ini, bercerita tentang permasalahan cinta yang dialami 4 orang dengan 4 generasi secara terpisah, di mana tiap satu orang akan dibagi ke 2 episode di mana keempat part tidak saling berhubungan. Di Apps 1 dan 2 berpusat pada Nam Dua yang berusia 23 tahun. Dia terlibat dengan hubungan cinta poliamori yang terjalin dengan 3 pria sekaligus. Di Apps 3 dan 4 berpusat pada Lee Haram yang berusia 29 tahun. Pada hari pernikahannya, dia memilih melarikan diri. Di Apps 5 dan 6 berpusat pada Yoon Ban Ya yang berusia 35 tahun. Instruktur tambahan untuk universitas, yang terlibat hubungan asmara yang berbahaya. Di Apps 7 dan 8 berpusat pada Jung Chung Kyung yang berusia 42 tahun, dirinya mendapati bahwa suaminya yang telah menjalani pernikahan selama 20 tahun melakukan perselingkuhan. Mereka masing-masing memiliki problem asmara pelik berbeda yang sesuai rentang umur mereka. Cerita keempatnya tersaji dalam drama tayang pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Di part pertama, cerita yang berpusat pada Dua yang diperankan oleh Kim Bo Ra. Ia adalah gadis muda berusia 23 tahun, seorang mahasiswi yang mengambil jurusan psikologi. Dia terlibat hubungan cinta dengan 3 pria sekaligus. Cerita dimulai ketika Dua bercengkrama dengan temannya Do Han Wul yang diperankan oleh An Jung Hoon di kamarnya. Namun lama-kelamaan Dua selalu meningkatkan godaannya ke Han Wul, hingga dia merasa tidak nyaman. Terlihat jelas Dua sedang pengen diaduk-aduk, akan tetapi Han Wul tak peka dan mengabaikan Dua. Sehingga terjadilah sesuatu yang canggung. Setelah usahanya gagal, ia kembali ke kamarnya sendiri. Dua menelepon seseorang yang bernama Yu Da Ham yang diperankan oleh Kim Jong Hoon. Da Ham yang baru saja tiba langsung dilahap oleh Dua dengan penuh semangat, dan terjadilah proses yang diinginkan. Mereka pun mantap-mantap. Keesokannya Da Ham masih tertidur pulas, sedangkan Dua baru selesai mandi. Ia lalu mendapat pesan dari laki-laki lainnya, yakni adik kelasnya Han Si Han yang diperankan oleh Yu Jung Woo. Si Han menawari sarapan bareng. Dua pun tak ragu mengiyakan dengan terlebih dahulu mengusir halus Da Ham dari kamarnya. Usai sarapan, Dua memberikan buku yang sudah ia banyak beri catatan untuk Si Han. Si Han berterima kasih dan berjanji akan mendapat nilai bagus dengan itu. Masuk dalam kelas Dua. Mendapat tawaran masuk tim perhimpunan Simpesius Psikologis Klinis dari teman kelasnya, tapi dia membawa brosurnya dan mengabaikan ajakan itu. Dua lalu membawa brosur itu ke Yeon Sang-woo yang diperankan oleh Kim Jon Kyung. Mahasiswa pintar yang sedang mengobrol dengan Lee Ju Yeon, ia pun menggoda siswa nerd ini dengan sentuhan lembut kulit ke kulit yang membuat Sang-woo terjingkelang-jingkelang. Dalam percakapannya Dua meminta Sang-woo untuk memperkenalkannya dengan Jeon Ji-sung yang diperankan oleh Kim Yang-ah, seorang penulis buku berjudul Cinta Tanpa Kepemilikan. Jadilah Dua bisa bertemu dan mewawancarai Jeon Ji-sung. Mereka lalu berbincang mengenai seseorang yang menjalani hubungan dengan lebih dari 1 orang atau poliamoris. Di malam hari, Dua yang sedang belajar dikejutkan oleh Han Wul yang memberitahunya bahwa ada seseorang yang blow up rahasia tentang kehidupan asmaranya di komunitas online kampus. Di sana memang tak tertulis nama Dua, namun kisi-kisi mengarah padanya. Akan tetapi si penulis mengancam dalam 7 hari ia akan mengungkapkan identitasnya. Setelah memahami apa yang terjadi dan tahu kerangka masalahnya, Dua sudah tahu apa yang ia akan lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena memang ia adalah salah satu mahasiswi cerdas di kampusnya. Tetapi Han Wul tak bisa memahami Dua dan terjadilah perdebatan di antara keduanya. Terlihat Han Wul sangat peduli pada Dua. Namun ia akhirnya terkejut setelah ia tahu bahwa rumor itu benar adanya setelah keluar dari mulut Dua sendiri. Mendengar hal itu Han Wul menyerah dan Dua bersiap menyelesaikan masalah itu sendiri dengan caranya. Karena ia tak mau si penulis misterius terprovokasi dan melakukan hal yang lebih berbahaya. Keesoknya Dua mulai melancarkan rencananya. Ia terlebih dahulu mencari si tersangka dari circle-nya sendiri yakni ketiga pacarnya. Usai menemui satu persatu, di malam harinya ia pulang dan bertemu lagi dengan Han Wul yang selalu berdebat dengannya akhir-akhir ini. Kali ini Dua tampak tak seperti dirinya yang selalu tegar dan logis. Saat ini dia sangat ketakutan. Han Wul pun menanyakan apa yang sedang ia pikirkan. Dua menceritakan bahwa ia punya hipotesis bahwa mungkin saja selama ini ada kamera perekam di kamarnya. Ia benar-benar takut jika yang dibayangkan benar-benar terjadi. Namun berkat Han Wul, ia akhirnya tegar kembali. Dan mereka berdua mengecek kamar Dua dengan kamera detektor. Lalu alhamdulillah hasilnya nihil. Dua sangat lega karena itu. Ia pun bersyukur namun ia menceritakan ke Han Wul bahwa setelah dia bermain layaknya detektif dan melihat lebih dalam ketiga pacarnya, dirinya mendapati fakta mengejutkan. Dikiranya dia adalah pemegang kendali dari ketiga pacarnya.
Namun ketiga pacarnya ternyata juga mempermainkannya. Di mana si Han yang lebih muda darinya yang ia kira tergila-gila padanya bertahun-tahun ternyata psikopat gila, yang menyimpan semua postingan foto ik dari banyak wanita termasuk dirinya, serta memoroti banyak wanita untuk barang-barang mewah. Selanjutnya sang pria tua yang ia kira menerima semua kelemahannya, ternyata di baliknya ia hanya pria tua mesum yang menjelek-jelekan pacarnya sendiri ke orang lain. Dan terakhir Daham yang sebenarnya adalah orang narsistik yang hanya mencintai dirinya sendiri, di mana ia bangga pada dirinya yang bisa menaklukkan wanita cantik yang pintar. Mendapati fakta itu Duah mulai menapakkan kakinya ke bumi lagi. Dan di malam harinya ia takut dengan dirinya sendiri, dan numpang tidur kamar Hanwul. Usai mendapati dirinya yang tertidur, ia tak sengaja mendapati fotonya yang berada di iPad Hanwul. Foto itu adalah serangkaian foto yang sama yang ada di postingan. Duah pun mulai shock dengan bayangan hipotesanya sendiri. Namun di pagi itu, Hanwul tak ada di kamarnya, di mana ia sedang ada di taman mempertemukan ketiga pacar Duah di tempat yang sama. Lalu seperti yang diduga terjadilah chaos. Pertama mereka tahu bahwa mereka berhubungan dengan Duah bersamaan. Kedua fakta itu ada yang mengetahuinya dan memblow up-nya. Dan ketiganya dengan lucu melakukan jejak pendapat tentang apa saja yang dilakukan masing-masing. Mereka bertiga mulai berkelahi setelah tahu bahwa hanya Daham saja yang bisa meniduri Duah. Usai chaos itu, Duah menemui Hanwul dan menanyakan perihal bagaimana bisa fotonya ada di tabletnya. Seperti halnya Duah, Hanwul juga terkejut. Namun ia tak bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa di perangkatnya. Mereka berdua pun akhirnya bertengkar. Dan pertemuan dengan tiga pacar itu juga membuat Duah semakin sedih karena Hanwul. Duah lalu menanyakan, apakah Hanwul melakukan semua ini? Karena dia dendam, dulu ia putuskan. Wow, di sini kita tahu bahwa Hanwul ternyata mantan dari Duah yang kini bersahabat. Lalu Hanwul pun tak terima dituduh itu. Dan mengatakan ia benar membencinya karena ia putus dengannya hanya untuk melakukan 3 hubungan bodoh dengan 3 orang bodoh itu. Selesai dengan hal itu, Hanwul meluapkan emosinya dengan mengatakan harusnya dirinya saja yang menulis postingan itu dan pergi. Kembali ke 3 orang bodoh itu, ketiganya nampak bersatu sebagai orang senasib dan sepenanggungan, mereka pun sepakat untuk mabuk-mabukan bersama. Di malam hari Duah yang menggalau sampai lupa makan sehari. Setelah membuka kulkasnya ia terkejut melihat gimbap yang tanpa sepengetahunya ditaruh di sana oleh Hanwul. Melihat kebaikan itu, ia mulai berpikir tak mungkin hal itu dilakukan olehnya. Duah mulai berhipotesa bahwa Hanwul bukan pelakunya. Mengingat ia tak pernah mengunci tabletnya dan selalu ceroboh menaruhnya. Segera dia bergegas ke apartemen Hanwul memeriksa tabletnya untuk mengecek tanggal foto tersebut. Begitu tanggalnya cocok dengan postingan, ia menanyakan kisaran tanggal itu ia berada di mana selain di rumah membawa tabletnya. Hanwul menjawab bahwa ada satu hari ia membawa perangkatnya untuk rapat tim, dan dalam satu waktu ia meninggalkannya karena ke toilet. Duah pun menanyakan siapa saja yang ada di tim itu dan mendapati nama Lee Ju-yeon. Karena di tim hanya ada 3 orang termasuk dirinya di mana satunya ikut bersamanya ke toilet. Sehingga nama tersisa yang sus tinggal Ju-yeon, yang kebetulan adalah teman angkatan sejurusan dengan Duah. Keesokan paginya, Ju-yeon nampak dijebak oleh Duah melalui penulis Jeon Jisung. Di sana Duah bak Sherlock Holmes yang sedang mengekspos seorang tersangka. Setelah Ju-yeon tersudut, Duah menanyakan motif dan bagaimana ia tahu ia menjalani hubungan dengan 3 orang. Ju-yeon mengatakan bahwa hal itu mudah diketahui karena Duah menganggap mereka sebagai alat sehingga dirinya menjadi meremahkan semua orang di sekitarnya. Dan Ju-yeon menambahkan ia melakukannya karena ia benci dirinya dan menyebut Duah lah penyebab jika ada orang mengolok-ngolok wanita. Duah pun bisa comeback dengan savage. Ia berargumen bahwa jika ada orang menjelekan atas apa yang ia lakukan, mereka tinggal mengolok-ngolok dirinya sebagai individu. Kenapa harus bawa-bawa gender? Ju-yeon pun kejang-kejang mendengarnya. Namun masalah tak selesai di situ, setelah Jisung memperlihatkan bahwa ada orang lain yang mengekspos dirinya melalui lanjutan postingan tersebut. Melihat tulisan itu Duah langsung tahu siapa pelakunya. Selanjutnya ia memanggil tersangka ke rumahnya. Yang tak lain tersangkanya adalah ketiga pacarnya sendiri yang melakukannya usai mabuk-mabukan bersama. Usai mereka tertangkap basah melalui postingan yang mengekspos mereka sendiri melalui ciri khas tulisan mereka masing-masing. Mereka menanyakan kenapa Duah melakukan ini semua kepada ketiganya. Dengan terpaksa Duah menjelaskan bahwa ia memacari ketiganya karena masing-masing mempunyai kapasitas satu sama lain yang jika digabungkan bisa memenuhi ekspektasi kebahagiaan berhubungan versi Duah. Di mana ia memacari si Han karena ia menyukai dirinya lebih dari 1 tahun sehingga ia menjadi merasa wanita yang baik karena dicintai. Tapi ia seseorang yang tak bisa diandalkan.
Sehingga ia memacari Sang Wu yang pintar dan dewasa agar bisa diandalkan dan dimintai bantuan. Tetapi pria tua ini tak menarik secara seksual, sehingga ia memacari Daham untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan seksualnya meski ia tak tampan dan tak pintar. Belum selesai perdebatan itu, kedatangan Han Wul menyela. Di luar, Han Wul dan Duah kembali berdebat soal masalah postingan dan masalah masa lalu yang belum usai-usai. Duah menanyakan kenapa ia begitu peduli dan kenapa jika ia marah saat diputuskan kenapa dirinya masih mau menjadi temanya selama ini. Han Wul menjawab bahwa karena ia terlalu mencintainya, ia memutuskan untuk tetap di sampingnya sebagai teman. Kelar masalah itu, Duah jadi bahan gibah sekampus. Ia pun mencoba damai dengan hal itu dan move on. Kini tertinggal satu masalah di hati Duah, yakni perkara Han Wul. Usai berkonsultasi dengan penulis Jisung, sehubungan dengan perasaan yang mengganggunya, Duah memutuskan membicarakan perkara kejelasan hubungan dengan Han Wul. Mereka pun berdua mendiskusikannya, dimulai dengan permasalahan kenapa mereka putus dahulu, hingga tentang bagaimana perasaan Duah yang asli terhadapnya. Han Wul yang berbinar mengatakan ia mencintai lebih dari apapun, dan Duah pun juga mencintainya. Namun Duah tak yakin itu cinta, karena ia sudah terlalu nyaman dengannya sebagai teman, sehingga ia tak mau merusak hal itu dengan hubungan asmara. Mendengar hal itu, Han Wul pun ambiar tak tersisa, dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari sisi Duah dan cabut dari apartemennya untuk move on. Di sisi Duah pun, meski ia sedih ditinggal satu-satunya teman yang ia miliki, ia pun move on dan menjalani hari-harinya ngampus seperti biasa. Namun hal itu tak lama terjadi. Setelah mengingat hari-hari bersama Han Wul dulu, dirinya lalu menggalau dan menyadari bahwa ia tak tahu cara mencintainya. Tapi ia sadar dirinya ingin di sisi Han Wul. Lalu dalam suatu hari, Han Wul mendapat telepon dari nomor asing dengan suara yang dipalsukan. Namun terdengar sangat jelas bahwa itu dari Duah. Ia mengatakan ada paket di luar dengan isi miniatur pesawatnya dan ada pesan di dalamnya. Pesan itu berisi bahwa di dunia ini tak ada yang kebetulan. Han Wul pun bergegas menyari keberadaan Duah di sekitarnya. Dan tiba-tiba Duah sudah berada di sampingnya. Mereka pun akhirnya saling berhadapan dan cengar-cengir. Itulah akhir dari part 1, nanti kita akan berlanjut di part 2 yang menceritakan tentang haram.